Ya, jadi si ini nanti kapilernya dipindahkan ke fasa gerak. Ya, caranya Ibu ajarkan dulu caranya begini. Nih, pakai ini membilasnya. Sebetulnya dari metanol pure ke metanol air 1:1 mah tidak terlalu riskan, ya. Tapi kalau sebaliknya dari metanol air 1:1 ke metanol pure, nah ini pasti kontaminasi kan. Jadi itu mah betul-betul membilasnya tuh, bukan berarti bahwa dari sini ke sini tidak boleh dibilas. Nah, kalau dari sini ke sini dibilasnya pertama dengan aquabides, kedua dibilas dengan metanolnya, ya. Kalau dari ke sini cukup dibilas dengan larutan fasa geraknya saja, ya. Oke, kita bilas. Caranya ini mau di bawah juga boleh, ya. Mau di bawah di sini biar kelihatan. Kemudian ini ke sini kan. Ini fasa gerak. Kita akan pindahkan sini. Ini kan untuk membilasnya. Bilas dulu. Kemudian kita ambil saja untuk membilasnya. Ini dibilas dengan ini ya, dengan metanol air. Pindahkan ini. Ini pindahkan ke sini. Ibu tengah goek kak, tengah go jas alma mater, jas depannya nak ke Ibu Ida bagus. Sebetulnya bukan yang ini, sebetulnya mah yang Ibu tuh pengen yang itu, yang nyaring. Yang nyaring nanti setelah ini ya, bentar ya. Kak Bu Ida lah dibereskan lah. Neng Ida. Ini boleh medium nggak? Tidak, ini boleh. Yang bagus nggak bagus. Jadi di kembali tadi nama tersebut. Nah, apa ini sambil ngajar aja. Ini dibilasnya 3 kali gini ya, dari atas ke bawah. Ambil tisu, seorang ambil tisu. Nanti kalau sudah beres, ini dipindahkan ke sini, dipindahkan ke fasa gerak, ya. Dipindahkan ke fasa gerak. Ini sampai tercelup supaya si filternya itu tercelup. Ini sudah pada posisi filternya tercelup ke fasa gerak, ya. Nah, ini simpan lagi, kemudian ini juga disimpan. Nah, karena tadi kalian membuka dan memindahkan dari metanol ke fasa gerak, ini kan udara masuk tuh ya. Pasti di sini ada gelombang udara. Nah, untuk mengamankannya supaya tidak ada gelombang udara, maka lakukan purging. Sebelum kalian menganalisis itu, lakukan purging. Kita bisa ngecek juga di sini apakah ada tidak gelembung udara. Biasanya mah ketika ini
bukan kapiler dan si filternya terangkat ke atas, itu ada udara. Kalau ada udara masuk, tidak harus lakukan purging. Nah, untuk mempurgingnya, posisinya katup ini posisinya begini. Oh, tadi kan posisinya berdiri ya. Ini posisinya tidur gini ya. Kemudian lakukan purge. Nah, ini lagi purging. Ini di sininya purging lain. Ditunggu sampai ini sudah tidak ada bacaan purging lain lagi. Berarti proses purging sudah selesai karena ini settingnya purging sekian menit ya, sudah disetting oleh alat. Nah, kalau masih dicek lagi di dalam kapiler masih ada udara, berarti kita harus lakukan purging sekali lagi. Tapi kalau tidak, maka kita langsung bisa membuat metode file nanti di sini ya. Kita langsung bisa belajar, bisa langsung melakukan analisis kalau ini purgingnya sudah selesai. Jangan lupa juga kalau purgingnya sudah selesai, nanti posisi katup ini ke atas lagi, ya posisinya ke atas lagi. Nah, ketika purging ini tidak akan masuk ke kolom, ya. Si fasa gerak ini tidak akan masuk ke kolom. Nah, ketika purging itu karena tadi mendorong udara supaya tidak masuk ke kolom, nanti dia akan masuk ke drain, ya, masuk ke penampung ini, gitu. Jadi si udara mau masuk ke kolom, kalaupun ada nanti gelembung gas. Nah, ketika purging, makanya posisinya seperti ini, ya. Purging posisinya seperti ini. Kalau posisinya ke atas, itu pasti masuk ke kolom. Ini adalah katup untuk mengatur yang masuk atau tidaknya ke kolom. Yang ini, ya. Itu untuk purging. Oke, sekarang kita langsung belajar, langsung membuat metode file. Bu Ida atau etana? Ruangan di sini. Ya. Oke, tidak apa-apa. Kita sambil membuat metode file. Coba. Ini sambil itu ya. Nah, sambil udah purging lainnya udah selesai ya? Udah. Oke, udah selesai. Nanti posisinya dikeataskan lagi. Ya, posisinya di posisi tertutup lagi. Bukan tertutup, posisinya nanti si katup itu kalau tertutup ke atas itu berarti nanti yang ke kolom terbuka. Ya, yang ke kolom terbuka. Tapi kalau posisinya begini, tidur itu tidak, posisi ke kolom tertutup. Jadi itu mah langsung ke sini ke drain ya. Oke, jangan lupa ya. Jadi kalau kalian melakukan purging tapi posisinya begitu, fatal. Berarti kalian mendorong udara masuk ke dalam kolom. Ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita bikin metode file. Nah, untuk membuat metode file, klik file ya. Kalau tadi open method file, karena filenya sudah ada, file mencuci sudah ada, kita cari, itu open method file. Nah, open data file. Kemudian klik file. Oke, sekarang kita bikin method file. Klik file, ya. New method file. Kalau tadi kan open method file ketika mencuci ya. Sekarang kita bikin new method file. Klik, kemudian ini ada dua pilihan nih. Ada normal, ada advance. Kalian klik yang advance. Klik advance, maka di sini akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. 5 di toolbar ini ada 5 pilihan ya. Ada data acquisition, ada LC time program, kalau capek duduk saja. Kemudian ada PAM, ada detektor, ada controller ya. Nah, sekarang kita klik data acquisition dulu. Di data acquisition ini ada LC stop time. Ini dibiarkan saja. Nah, yang harus kalian setting start time-nya 0 saja. Yang harus kalian setting itu end time analysis. End time analysis itu waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis supaya si sampel atau standar kita
itu muncul peaknya itu pada saat sebelum end time analysis. Nah, berapa menit harus kita settingkan? Tergantung dari waktu retensinya, ya. Waktu retensi dari Nipagin berapa? 3,4. 3,4. Idealnya kita men-setting end time itu 2 kali waktu retensi. 2 kali waktu retensi. Jadi kalau 3,4, kalau 2,5 berarti 5. Kita settingkan end time-nya. Kenapa begitu? Karena kalau kita settingkan misalnya 3,4 nih Pagin, kita settingkan end time-nya di 3,4. Ketika bergeser ada pergeseran, harusnya kan 3,4 itu pas keluar muncul peak ya, 3,4. Kalau kita settingkan 3,4 ternyata peaknya keluar di 4. Nah, sedangkan end time-nya sudah habis di 3,4 karena kita setting tadi sama dengan waktu retensi misalnya ya. Berarti ketika peak belum muncul, waktu analisis sudah habis gitu. Nah, itu. Jadi nyeting end time analisis itu didasarkan pada waktu retensi ya. Idealnya 2 kali tadi, 2 kali lipat dari waktu retensi. Kalau 3,4 berarti 6,8. Tapi karena Ibu Mamis hafal, munculnya pasti di 3,4. Kalaupun ada pergeseran sampai 4, berarti kalau kita settingkan end time-nya di 5 OG nggak masalah gitu ya, tidak masalah gitu. Jadi Ibu settingkan di 5 aja ya biar tidak terlalu lama ya. Hoyong gansang wae. Oke, 5. End time-nya di 5 menit. Oke. Kemudian di scroll nggak ada lagi ya. Setelah data acquisition, kita LC time program dibiarkan saja, tidak usah dirubah. Kemudian kita klik pompa. Nah, pompa itu di sini ada modenya isocratic flow. Ya, seperti yang kalian tulis di prinsip dasar. Ya, ada isokratik kan? Nah, apa itu isokratik? Ada 2 macam mode dalam pompa kromatografi cair kinerja tinggi ini. Ada isokratik flow, ada gradient flow. Nanti untuk gradient dan isokratik itu nanti akan Ibu jelaskan di teori saja ketika kita sudah membahas ya. Nah, tapi untuk yang kita punya ini hanya isokratik flow saja. Kemudian apa yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah, kita settingkan flow-nya. Flow-nya sesuai dengan prinsip dasar di jurnal kalian, bahwa flow-nya kita menggunakan fasa gerak 1:1 ya, metanol 1:1 dengan flow rate-nya itu 1,5, berarti 1,5 gitu. Pakai titik ya, jangan koma. Oke, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada maksimum ya. Yang dirubah itu tadi flow-nya dan maksimumnya. Maksimum kita settingkan di 300. Karena ini memang jenis jenis pompanya juga pompanya yang bisa maksimum di 300 kgf ya. Oke, itu 2 di pompa. Kemudian data acquisition tadi sudah, yang data acquisition yang end time yang dirubah, kemudian yang part, yang flow-nya dan maksimum ya. Kemudian sekarang yang terakhir adalah detektor. Detektor apa yang kita rubah? Yang lain-lainnya tidak usah disetting, yang disetting adalah wavelength-nya. Panjang gelombang detektornya berapa? 254. 254. Oh, ini bekas kemarin ya, 254. Oke, itu panjang gelombangnya, panjang gelombang detektornya. Di bawahnya tidak usah dirubah yang lainnya lagi. Sudah, hanya itu saja. Settingannya jadi hanya 3 parameter. Yang pertama waktu retensi itu untuk setting end time analysis di 2 kali waktu retensi atau dilebihkan sedikit dari waktu retensi ya. Oke, kemudian kalau sudah, klik file lagi. Save method file as. Kasih nama metode kalian, simpan. Ini misalnya mau Nipagin ya. Nipagin saja boleh ya. Nipagin disimpan di lokal disk H SMK 13 Bandung, cari yang 2021, tapi ini ada 2 nih, yang ini yang bawah ya.
Oke, Ibu sudah bikinkan rumahnya nih, AK1. Kelompok B sudah ada, kita bikin dulu kelompok A ya. Biar sama. Oke. Kelompok A, kita simpan di kelompok A. Nipagin, save. Nanti kelompok A itu ada A1, ada A2 nanti ya. Nah, untuk save data, Jadi analis itu tidak boleh update, harus update. Ya, harus bisa komputer. Oke, kalau sudah download ya. Download. Artinya si metode file yang tadi kita simpan di folder kita di-download, kemudian nanti dikonekkan dengan alat ya. Setelah itu nyalakan instrumen di sini ya. Nyalakan instrumen on off-nya di sini. Klik di sini atau klik di atas itu ada startup. Ya. Atau di sini langsung ini nih, instrumen on off, klik. Nah, kalau instrumen on off-nya diklik, nah kelihatan nanti ini bergerak-gerak LC-nya. Kemudian ini yang ininya adalah pergerakan pasa geraknya. Jadi pasa gerak sekarang sudah mulai mengalir masuk ke dalam kolom. Ya, tadi kan yang mengalirnya itu metanol ya, mencuci kolom itu. Nah, sekarang yang dimasukkan yang didorong oleh pompa itu bukan lagi